Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Sosiologi Sastra yang terdiri dari saya sendiri, Sri Anissa, dan rekan saya Ahmad Al-Mujahidin Shah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai mempelajari contoh artikel penelitian Sosiologi Sastra di jurnal. Jadi sebelum masuk ke materi, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Sastra, Bapak Rapik dan Ibu Rusma. Baiklah, langsung saja menuju materi. Jadi pengertian penelitian sosiologi sastra adalah penelitian sosiologi sastra merupakan penelitian yang terfokus pada masalah manusia. Sastra sering mengungkapkan perjuangan manusia dalam menentukan masa depannya berdasarkan imajinasi, kemudian perasaan, dan intuisi. Dari pendapat ini, tampak bahwa perjuangan panjang hidup manusia akan selalu mewarnai teks sastra tadi. Begitu juga dengan penelitiannya. Untuk mempelajari sebuah artikel penelitian sosiologi sastra, kita tentunya perlu paham dulu mengenai struktur artikel penelitian itu sendiri. Jadi struktur artikel hasil penelitian terdiri atas 10 bagian utama yang terdiri dari judul, kemudian baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, kemudian hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Kita juga perlu memahami tips mudah dalam mempelajari artikel penelitian di jurnal secara umum. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mulai membaca dari bagian introduction atau pembuka, jadi bukan dari abstrak. Yang kedua, cari pertanyaan besarnya. Yang ketiga yang kita lakukan adalah membuat rangkuman dari latar belakang. Yang keempat adalah membuat diagram atau alur kerja dari bagian metode. Yang kelima, baca bagian hasil. Dan yang keenam, melihat bagian kesimpulan. Dan yang terakhir, kita harus melihat kembali bagian abstrak untuk memastikan pemahaman terhadap keseluruhan isi jurnal yang kita baca atau yang kita pahami tadi. Selanjutnya contoh artikel penelitian sosiologi sastra dengan judul Kajian Sosiologi Sastra dan Pendidikan Karakter dalam Novel Simple Miracles karya Ayu Utami serta relevansinya pada pembelajaran sastra di SMA. Nah, dalam gambar ini dijelaskan secara garis besar mengenai kajian sosiologi sastra yang terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, relevansi pembelajaran sastra di SMA, simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Dalam mempelajari artikel penelitian sosiologi sastra di jurnal, kita harus mengerti bahwa sosiologi sastra tidak bisa menyampingkan peran ilmu lain dalam analisisnya meskipun fokus kajian berbeda-beda. Misalnya dalam menganalisis sosial budaya masyarakat, pasti diperlukan ilmu-ilmu sosial ataupun ilmu-ilmu budaya. Sasaran sosiologi sastra adalah meneliti teks sastra dengan kondisi pengarang sosial budaya, masyarakat, dan tanggapan pembaca. Kondisi pengarang mengkaji latar belakang pengarang, baik pendidikan, cara pandang hidup, dan lingkungannya. Latar sosial mengenai cermin masyarakat dalam teks sastra. Tanggapan pembaca membahas timbal balik dari pembaca terhadap karya sastra. Dalam penelitian yang menyangkut sosiologi sastra, artinya bahasannya tidak akan jauh dari poin yang disebutkan di atas, dan kita perlu memahami itu.